Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang sakit koma, apa yang dibaca? Doa-doa untuk orang sakit pada umumnya, dan yang kedua adalah doa-doa khusus spesial bagi penyakit-penyakit yang sifatnya barangkali sebagian manusia sudah melihatnya cukup berat. Ya, doa-doa yang umum kita bisa bermohon kepada Allah seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan Allahumma innaka antas syafi la syifaa illa bi syifaika, ya Allah masyfi syifaan ajila syifaan la yughadiru saqama, misal itu yang paling standar. Atau ada doa-doa yang kita bisa teladani dari kisah-kisah para nabi ya yang pernah kemudian diuji dengan sakit dan diminta Rasulullah SAW belajar dari itu semua. Contoh misalnya kalau sakit-sakit standar yang kita rasakan sendiri, kita bisa bacakan sendiri, kita merasakan, kita bisa rasakan. Maka itu misalnya di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara di ayat ke-80 ketika doa Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di situ. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pegang yang sakitnya. Ya, dan saya biasa mengamalkan itu juga dan alhamdulillah senantiasa mendapatkan barakah dari apa yang dimohonkan itu ya. Jadi misalnya saya pas kemarin di Sumatera, teman-teman yang di Sumatera tahu itu yang di Padang, khususnya yang saat saya ke Batu Sangkar sudah di Bukit Tinggi itu, ya yang Bukit Tinggi itu dan setelah itu ke Aur Kuning gitu ya. Itu kan teman-teman tahu sendiri ya, suara itu hampir hilang gitu dan ada satu momentum yang benar-benar hampir hilang. Ya, di Kalimantan bahkan hilang sama sekali. Waktu itu pernah saya ke Kalimantan, mudah-mudahan teman-teman insya Allah kita rencanakan sekali lagi. Itu hilang betul, mau ta'lim hilang. Ya, kemudian ya bismillah, sambil dipegang, dirasakan, kita mohonkan dengan tulus, ikhlas, kita minta ya Allah, Engkau berikan amanat untuk mengajar, Engkau pula yang memberikan kelancaran, kemudahan. Kita minta wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, untuk kita jadikan dhamirnya mukhatab. Wa idza maridtu fa anta tashfin. Ya Allah, kalau saya sakit pasti Engkau sembuhkan. Enggak mungkin Kau Maha Penyembuh kan? Lalu kita berikan herbal tentu gitu kan, kemudian kita pegang lagi. Alhamdulillah, begitu mulai mengaji keluar keluar sampai lancar. Nah, setelah selesai hilang lagi gitu. Nanti apa namanya diberikan kesempatan istirahat ada lagi. Alhamdulillah. Nah, kalau yang kira-kira cukup parah, dokter mengatakan mustahil seperti ini, ada koma dan sebagainya. Nah, ini yang seperti ini bisa doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Itu di Quran surah ke-21. Coba lihat. Quran surah Al-Anbiya 21 ayat 83 sampai 84. Ayat 83-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ayyuba idna rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya. Ya, dan aku buka kata Allah kisah Ayyub alaihissalam dan belajarlah dari kisah Ayyub alaihissalam ketika beliau diuji dengan penyakit. Penyakitnya dulu ya disimpulkan bahwa tidak sulit untuk bisa mengatasinya. Tidak ada orang yang pernah mengalami itu dan tidak ada orang yang diuji dengan itu setelahnya. Artinya akan melebihi apa yang diuji orang-orang kekinian. Ya, dan nggak terlukiskan kekinian oleh kita. Banyak riwayat menyebutkan apa jenis penyakitnya, tapi secara intinya medis sudah angkat tangan, sudah give up, nggak bisa ini. Maka apa yang terjadi ketika manusia sudah mengatakan nggak mungkin, ini tanda dari Allah supaya kita langsung memohon kepadanya. Dan Allah berkehendak mengabulkan langsung tanpa campur tangan siapapun untuk menunjukkan cinta kasih Allah. Nah, cinta kasih itu bisa lahir dari kesungguhan kita beribadah. Makanya kalau ada penyakit atau ujian apapun yang dirasakan berat, manusia nggak bisa atasin, ini tanda untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya, kalau udah diberikan begitu belum mendekat kepada Allah juga, bagaimana lagi diberikan cara untuk mengenal Allah, untuk bertakarub kepada Allah? Maka di antara doanya dibacakan yang tadi, Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Itu kan untuk pribadi. Kalau untuk orang lain bisa dikatakan annahu, ya kan, masanihi dhurru wa anta arhamur rahimin. Tapi kalau kita mau bacakan full ayatnya begitu nggak apa-apa, diniatkan ibadah. Bacakan dalam sujud sambil tahajud malam, bacakan di sampingnya, minta sama Allah dengan kesungguhan, lalu didorong dengan sedekah, misalkan dengan kebaikan-kebaikan. Niatnya untuk itu. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min ma lahu min dhurrin ya wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Jadi menerjemahkannya, kita terjemahkan, maka kami langsung jawab doanya. Ya kan? Maka disembuhkan Ayyub alaihissalam dari penyakitnya, didatangkan kembali keluarganya, maksudnya setelah sembuh istrinya mengandung kembali, keluarganya kemudian balik dalam arti lahir lagi, bahkan lahir 2 kali lipat dari sebelumnya. Ada yang mengatakan sebelumnya anaknya 12 dan lahir kembar sampai ada 24 anak, kaya lagi setelah itu. Tapi ujungnya lihat, wa dzikra lil 'abidin. Dzikra ini pengingat, contoh bagi orang-orang yang diuji dengan rasa atau ujian yang seperti serupa, substansinya sama walaupun dengan cara yang berbeda. Misal tiba-tiba Anda bekerja dari yang omsetnya, hartanya mapan, kaya, tiba-tiba kemudian hilang dalam sekejap, gitu kan? Wah, ada yang tertipu, ada yang macam-macam, hilang harta, ya, aset hilang. Nabi Ayub kan begitu, sehari hilang semua, ternaknya habis, ya, kemudian kebunnya terbakar dan sebagainya hilang. Yang kedua ada yang diuji dengan
orang-orang terdekat yang meninggal dan sebagainya, ya, seperti Nabi Ayub diuji. Ya, kemudian yang ketiga dengan penyakit. Kalau dia diuji di itu dan memang sudah parah, orang mengatakan ini mustahil, maka apa yang dilakukan? Yaitu dzikral abidin. Abidin itu jamak dari kata abid. Abid itu orang yang meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka kalau sedang diuji, kembali kepada Allah. Ya, kalau sedang kena musibah, kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sedang diuji dengan apapun, kesenangan ataupun rasa duka, maka sadari diri, ini dari Allah, semua cuma titipan. Ya, semua ini diuji supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita lebih mampu mengeluarkan kemampuan yang lebih hebat, supaya lebih dekat dengan Allah. Maka disadari. Kalau sudah sadar, segera lakukan pendekatan. Lakukan pendekatan kepada Allah, tingkatkan ibadah, ya, mohon doa, sabar jalan itu, sabar dulu. Sabar itu bukan diam, sabar itu terima sebagai ujian, ambil hikmahnya, tingkatkan ketaatan. Jadi kita bisa bangkit lagi, move on. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Orang-orang yang demikian menerima dengan sabar, lalu dia alihkan energinya untuk berbuat yang positif, dia tingkatkan ketaatan, dia bangun tahajud, dia berdoa, dan seterusnya. Maka kata Allah, itu dipuji orang ini, dipuji Allah. Ya, wa rahmah, dirahmati oleh Allah. Begitu dirahmati, wa ulaika humul muhtadun, dan kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengatasi persoalan yang sedang dia hadapi. Kadang-kadang langsung oleh Allah diberikan pancaran kemuliaannya.